Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama kita sudah membahas tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala di kitab-kitab mereka. Dan mereka mengatakan, di antaranya adalah Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah, beliau mengatakan al-ilmu bi asma'illahil husna imadus sayri ila Allah. Mengenal atau mengilmui al-asma'ul husna, nama-nama Allah yang indah. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memiliki nama-nama yang indah. Ya. Sesungguhnya mempelajari al-asma'ul husna, memahami al-asma'ul husna merupakan imadus sayri ila Allah. Tiang berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Dia adalah sebuah wasilah agar kita dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wal madkhalul qawimu linaili mahabihi wa ridahu wasiratil mustaqim. Dan juga sebagai wasilah untuk bisa menggapai kecintaannya, ridhonya, serta berada di jalan as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus. Jadi seorang yang mempelajari al-asma'ul husna, mempelajari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada dia jalan as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus. Senantiasa kita meminta di dalam solat kita minimal sehari 17 kali, ihdina as-siratal mustaqim. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan bahwasannya ilmu tentang mengenal agama Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah asasuddin. Ilmu tentang al-asmaul husna adalah asasuddin, pondasi agama. Ya. Wa kama anna likulli bina'in asasan, fa inna asasa bina'id din al-imanu billahi subhanahu wa ta'ala. Dan sebagaimana setiap bangunan itu pasti punya pondasi. Sebagaimana masjid ini bisa tegak karena ada apa? Pondasinya. Ya. Mungkinkah suatu bangunan berdiri kokoh, berdiri tegak tanpa dilandasi dengan pondasi? Tidak mungkin. Mustahil. Demikian pula agama seseorang tidak akan bisa tegak, agama seseorang tidak akan bisa kokoh kalau dia tidak landasi agamanya dengan pondasinya. Apa pondasinya? Beliau mengatakan al-imanu billahi subhanahu, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beriman kepada Allah adalah pondasi yang dibangun di atasnya suatu bangunan, dan amal-amal ibadah-ibadah yang kita lakukan semua harus dibangun di atas iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehebat apapun amal seseorang, sebesar apapun amal seseorang, kalau dia tidak beriman, mungkinkah amalnya tersebut bermanfaat untuk dia? Tidak mungkin. Gak mungkin. Kenapa? Sebab dia bangun amalnya tersebut tidak didasari dengan pondasi. Makanya Pak, orang kafir, orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti mereka menyesal di hari kiamat. Allah taala berfirman, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftada bih. Sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka mati di atas kekafiran mereka, fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban. Kalau mereka infak emas sepenuh bumi, Sekarang ada nggak orang yang punya emas sepenuh bumi, Pak?
Nggak ada. Ya. Orang punya emas 1 kilo aja udah kaya itu. Kaya. Ya. Kalau ada orang kafir, dia kafir tidak beriman kepada Allah. Dia infak emas sepenuh bumi. Ya. Fala yuqbala min ahadin. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima. Sebab apa? Dia tidak membangun amalnya tersebut di atas iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau iftadabi, walaupun seandainya emas tersebut dia jadikan tebusan untuk bisa selamat dari azab Allah, tidak bisa. Ya, tidak bisa, Pak. Maka pondasi ya agama seseorang adalah al-imanu billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Qayyim mengatakan wa bi asma'ihi wa sifatihi, dan pondasi agama adalah mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk bagian al-imanu billah, yakni mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah, al-husna, wa sifatul ulya, dan sifat-sifat yang mulia yang tidak serupa dengan sifat-sifat makhluknya. Ya. Maka beliau mengatakan fal asasu li bina'il a'mali kal quwwati li badanil insani. Wa hadzal asasu amran. Ibnu Qayyim mengatakan asas agama itu ada 2. Ya. Dari kesimpulan perkataannya tadi, maka asas, kata beliau, asas beragama itu ada 2. Yang pertama, sihhatul ma'rifati billahi wa amrihi wa asma'ihi wa sifatihi. Benarnya pemahaman seseorang tentang Allah, ya, perintahnya dan nama-nama dan sifatnya. Jadi, ya, pokok yang pertama, dia harus benar memperbaiki imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pemahamannya terhadap nama-nama dan sifat Allah pun harus benar. Sebab Allah Subhanahu wa taala sudah katakan ada orang-orang yang menyimpang di dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah surat Al-A'raf ayat 180. Letaknya sebelah kiri, Pak. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi." Ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'anil Karim bahwasannya Allah itu memiliki nama-nama yang husna, yang indah. Ya. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah. Maka berdoalah dengan menyebut nama-nama tersebut dan tinggalkan orang-orang yang berbuat ilhad di dalam memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa ada orang-orang yang ilhad, orang yang menyimpang dari memahami nama-namanya. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pondasi yang kedua, pondasi agama yang kedua adalah tajridul inqiyadi lahu wa li rasulihi duna ma siwahu. Ya, dia harus memperbaiki ketundukannya kepada Allah. Di antara bentuk ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah kabarkan bahwa Allah punya sifat begini, maka kewajiban kita adalah tunduk mengimani sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ya. Memperbaiki ketundukan kita kepada Allah, wali rasulihi, dan ketundukan kita kepada Rasulnya yang mulia alaihi salatu wassalam, yaitu dengan cara ya mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam.